Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 di subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 66 sampai dengan 74. Nah, adik-adik, jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kita lihat di sini ada bacaan ya tentang macam-macam energi. Ada energi bunyi, panas, dan listrik. Ya, lalu juga ada bentuk-bentuk perubahan energi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti contohnya ada energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi gerak, energi panas menjadi energi panas, kemudian energi cahaya menjadi energi listrik menjadi energi panas, dan energi gerak menjadi energi bunyi ya. Nah, sekarang ada banyak banget ya contoh perubahan energi dan perubahannya ya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bersama kelompok adik-adik silakan temukan contoh-contoh lain perubahan energi di kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya. Contohnya yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Ya, ada setrika, ini ya, microwave, solder. Solder tuh yang untuk peralatan elektronik ya, yang panas. Lalu nanti ada seperti apa namanya, lempengan yang bisa dicairkan. Nah, itu untuk menempelkan komponen-komponen listrik ya. Kemudian oven ya, rice cooker, kompor listrik, pemanggang listrik, pemanas air listrik ya. Lalu ada juga energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, blender, mesin bor, lift atau elevator, tangga berjalan. Nah, tangga berjalan sebetulnya bisa kita sebut eskalator ya. Lalu mixer, kemudian motor listrik, mesin jahit, penyedot debu, dan mesin cuci. Kemudian untuk energi gerak menjadi energi panas, ada menggosokkan telapak tangan, berjalan jauh, kemudian bermain perosotan, ban sepeda dan aspal ketika mengerem, dan membuat api dengan batu. Lalu ada energi cahaya dengan energi listrik, yaitu panel surya. Lalu ada energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya bertepuk tangan, getaran pita suara manusia, drum, memetik gitar, lebah berdengung, dan langkah kaki. Nah, sekarang ada bacaan lain ya mengenai perubahan energi dan pemanfaatannya. Silakan adik-adik baca dahulu. Sekarang tugas kita menjawab 3 pertanyaan berikutnya. Yang pertama, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Nah, dia adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Energi surya itu energi matahari ya. Lalu apakah panel surya itu? Panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang ketiga, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Sekarang amati lingkungan sekitar adik-adik, identifikasi perubahan energi dan pemanfaatannya, lalu tulis di kolom berikut ya. Nah, perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarku. Di sekitar kita banyak sekali contoh perubahan energi, misalnya saja perubahan energi listrik menjadi energi panas digunakan pada penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dimanfaatkan pada penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi panas dimanfaatkan pada ban sepeda. Kemudian perubahan energi cahaya menjadi energi listrik dimanfaatkan pada panel surya. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dimanfaatkan oleh pemain drum. Nah, sekarang berikutnya ada bacaan judulnya Kapal Otok-otok mainan kapal uap ya. Nah, ini percobaannya boleh adik-adik lakukan. Bahan-bahannya adalah seng, gunting seng yang seperti ini. Lalu ada spidol, kemudian ada tang, ini tang, lalu cat besi dan kuas ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini adik-adik ya. Kita membuat gambar badan kapal pada seng, lalu buat pola ruang pembakar, kemudian potong semua pola.
ya. Kemudian buat saluran pipa sepanjang knalpot dari seng yang digulung, lalu rangkailah kapal dan rekatkan ya, lalu diwarnai. Nah, ini harus didampingi oleh orang tua ya. Nah, ini adalah cara menggunakannya, isi air ya, kemudian masukkan minyak goreng sedikit dan kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar di kapalnya. Nyalakan. Nah, nanti setelah itu akan bunyi ya, tok 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 gitu ya. Itu nanti dia ada bunyinya terus dia berjalan. Sekarang kesimpulannya dalam bentuk pertanyaan, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Yaitu perubahan energi dari energi panas menjadi energi gerak. Lalu, apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Dia berfungsi untuk menyerap minyak goreng dan juga sebagai sumbu, sedangkan minyak goreng berfungsi sebagai bahan bakar kapal. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Tentunya tidak ada pembakaran sehingga tidak ada perubahan energi. Hal tersebut menyebabkan kapal tidak bisa bergerak. Nah, berikutnya ada eh, ayo berlatih ya, kita diminta untuk membuat laporan hasil wawancara ya dengan informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Ya. Kita lihat misalnya namanya kasih nama adik-adik, pertanyaannya tadi apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya untuk yang di sini nama narasumbernya siapa ya, misalnya orang tua atau boleh nama misalnya Bapak Pak siapa ya atau Ibu siapa gitu. Perubahan energinya gas LPG menjadi panas, contohnya untuk memasak, ketua RT misalnya listrik menjadi gerak, mesin bor untuk membuat lubang pada kayu, lalu cahaya menjadi listrik, panel surya ya, lalu energi listrik menjadi energi gerak, kipas angin, energi kimia menjadi energi panas, contohnya adalah oven untuk memanggang roti. Nah, Karina buatnya 5, nanti adik-adik boleh tambahkan lainnya ya. Nah, kesimpulannya banyak pemanfaatan perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Perubahan energi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian di bagian ayo renungkan, apa yang kamu pelajari? Tadi kita belajar membuat kapal mainan dan juga mengenai perubahan energi. Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapatkan? Nah, tadi kita mendapatkan manfaat tentang bentuk perubahan energi ya. Kemudian keterampilan yang kamu kuasai, tadi keterampilannya melakukan wawancara. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Tentunya kita akan belajar lebih dalam mengenai perubahan energi di sekitar kita. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.